Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat channel Ruang Batin. Oke sahabat ya, syukur alhamdulillah ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat kalian semua yang sudah subscribe, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru. Saya mulai yaitu harinya hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin. Kalau tanggalnya ya jelas tanggal 17 ya, tanggal 18 sampai batas waktu hari Senin tanggal 19. Tentunya masih di bulan Februari tahun 2024 saat ini. Oke ya, saya akan mengambil sebuah tema ya. Kali ini saya akan mendeteksi, tetap ya, saya akan mendeteksi satu persatu ya, di dalam 12 zodiak ya. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, saya akan mendeteksinya itu lewat suatu apa ya, simbol-simbol cakra ya, kira-kira seperti itu. Sekali lagi saya nanti mendeteksinya itu lewat simbol-simbol cakra, dan saya akan mencoba untuk menerawangkan kira-kira ketika dilihat dari cakra itu nantinya apa yang sedang terjadi ya. Yang jelas di sini ada 7 warna cakra ya. Sekali lagi ada 7 warna cakra, yaitu masing-masing warna kembar itu 2. Jadi bisa dikatakan misal contoh merah itu 2, yang satu menggambarkan sebuah kecemasan, yang satu menggambarkan sebuah semangat, biarpun sama-sama warna yang kembar, kan seperti itu. Karena di dalam cakra ya, saya akan jelaskan sedikit, karena di dalam diri manusia itu jelas terdapat suatu yang namanya cakra. Nah, apa itu cakra? Ya, saya ringkas ya biar mudah dipahami. Yang dimaksud cakra itu adalah suatu energi ataupun pancaran cahaya yang dikeluarkan melalui tubuh. Nah, beda sama aura ya. Kalau aura biasanya hanya sekitar wajah. Kalau cakra ini meluas ya, mulai bawah sampai atas itu biasanya akan memberikan sebuah simbol-simbol, yaitu warna, dan itu semua ada artinya. Cuman saya nggak mau masuk ke sana ya, nanti ranahnya beda lagi. Karena tetap sekali lagi saya akan istilahnya itu mendeteksi ya secara zodiak, tapi saya memantaunya itu lewat cakra. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke, nanti seperti apakah ya, silakan ditonton agar tidak terjadi untuk salah memahami. Kalau untuk apa, untuk temanya sendiri ya, tetap saya akan menarik 3 energi: asmara, pekerjaan, sama keuangan ya. Tetap seperti itu sobat ya. Oke ya, poin yang terakhir ya, apapun uploadan tradingan terbaru saya itu semua bersifat terawang, bersifat prediksi, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas, mengajak, nggak tahu nanti yang ketembak energinya siapa. Yang jelas yang saya tarik kali ini zodiak kalian ya. Ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan bersedih dan jangan kecewa. Karena ini kan energinya luas, mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui sedikit input dari kalian, maka kalian yang konsul secara pribadi akan mendapatkan suatu jawaban yang lebih tepat, yang lebih akurat. Nah, ketika di situ ada suatu permasalahan, nanti akan saya kasih solusi ya. Bila perlu adanya suatu media ataupun sarana. Kalau memang itu dirasa cukup berat ya. Oke ya, langsung saja saya akan tarik untuk energi kalian dulu, tetap seperti biasa ya. Semoga bisa selaras.
Oke sobat ya, sekali lagi saya kali ini akan mendeteksi melalui apa ya, melalui cakra ya. Nanti cakra kalian itu munculnya adanya suatu kecemasan ataukah adanya suatu semangat yang baru, katakanlah ini kunci. Ya, kunci apa? Kunci sebagai saya agar bisa secara secara terawang untuk bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Kira-kira seperti itu sobat ya. Ini melalui cakra ya, sekali lagi ya. Oke ya, ini kartu utama kalian ada zodiak Gemini ya. Ini Gemini ya. Saya akan mencoba untuk mendeteksikan ya untuk 3 hari ke depan apa yang sedang terjadi ataupun apa yang akan terjadi ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lihat untuk kuncinya. Ini Gemini ini cakranya apa ini yang keluar ini. Di sini Gemini ya, sekali lagi cakra kalian muncul ini warna abu-abu ya, ataupun bisa dikatakan warna abu-abu ataupun warna kelabu ya. Terus ada kode insting ya, katakanlah insting itu ya. Oke ya, saya akan mencoba untuk menangkap energi Gemini ya tentang asmara dulu. Ini kalian muncul cakra warna abu-abu. Jadi bisa dibilang di dalam diri kalian ini rata-rata banyak dari sahabat Gemini yang memancarkan cakra yaitu warnanya kelabu. Biarpun tidak semua ya, ingat ya ini sebagian besar ataupun komunitas secara besar. Oke, saya bacakan ya di sini ya. Oke, saya bisa menangkap ya. Ini untuk Gemini ya. Kalau apa istilahnya itu terlihat dari unsur cakra ini untuk asmara dulu ya. Ini kelihatannya Gemini sedang lagi apa ya? Sedang adanya kefokusan ya kalian ya untuk faktor apa? Faktor asmara ya. Ini kelihatannya asmara Gemini ini kelihatannya banyak yang sedang berfokus di sini ya. Bisa dikatakan adanya suatu kekonsentrasian gitu loh. Kenapa saya mengatakan Gemini ini kok serasa adanya suatu kefokusan, adanya suatu kekonsentrasian? Ya bisa dibilang untuk asmara Gemini sih kelihatannya kurang bisa apa ya? Kurang bisa mendapatkan suatu kestabilan di sini. Makanya kalian sedang berfokus, sedang adanya suatu kekonsentrasian untuk apa? Untuk bisa mendapatkan kefokusan sih. Ini kalau saya tangkap secara cakra ya, yang memancar di dalam diri kalian. Jadi bisa dikatakan Gemini ini berusaha untuk bisa memperbaiki gitu loh, untuk bisa adanya suatu kestabilan. Karena apa? Karena yang diharapkan Gemini di sini adanya suatu ketenangan gitu loh, adanya suatu kestabilan mungkin secara kebahagiaan, secara keharmonisan, saling pengertian, saling menyayangi. Itu yang sedang diharapkan oleh sahabat Gemini. Makanya saya mengatakan di sini kelihatannya secara pekerjaan ya, ini ketika muncul cakra abu-abu, katakanlah ini cakra semangat ya. Tadi saya mengatakan dua, ada istilahnya untuk kecemasan sama semangat. Ini kalian masih untung ya, kalian adanya suatu cakra yang bisa dibilang ini cakra yang memberi kode semangat buat kalian. Jadi bukan kecemasan. Di sini artinya suatu rasa semangat di sini. Cuman ya itu kalau masalah pekerjaan sih kelihatannya seperti itu gitu. Jadi sahabat Gemini banyak yang sedang berfokus, banyak yang sedang berkonsentrasi agar bagaimana mendapatkan suatu asmara yang stabil. Karena saya menangkap beberapa dari sahabat Gemini ini kurang bisa stabil gitu loh untuk masalah asmara. Makanya kalian sedang banyak berkonsentrasi, banyak yang sedang berfokus. Kira-kira seperti itu ya. Karena apa? Karena di sini jelas berarti asmara Gemini lagi sedang ada masalah, belum bisa klop lah ya. Kira-kira seperti itu. Jadi masih belum ada suatu keseimbangan. Nah, seperti itu ya. Oke, nanti saya akan deteksikan ya. Terus tadi saya menangkap ya, kalau masalah asmara itu sudah clear ya. Nah, kalau untuk masalah pekerjaannya di sini kelihatannya Gemini ya, karena kalian didasari oleh cakra kelabu, tetapi kalian masih diuntungkan. Ini muncul dalam pengertian yang semangat di sini. Itu cakra abu-abu, tetapi
ada suatu sisi positif, yaitu sisi kesemangatan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Untuk kalian, bukan adanya suatu sisi yang membuat kalian cemas. Oke, kalau masalah pekerjaan di sini kelihatannya Gemini bisa dikatakan apa ya? Sebetulnya kalian banyak roda-roda keberuntungan di sini untuk sahabat Gemini gitu loh. Jadi sebagian besar ini Gemini ini sebetulnya banyak hoki, banyak keberuntungan gitu loh. Adanya suatu Dewi Fortuna yang sedang membantu kalian. Nah, seperti itu. Cuman saya juga menangkap di sini ada juga sih ya, dari beberapa Gemini ini apa ya, yang masih mengalami kesulitan gitu loh. Yang masih mengalami suatu kewalahan, suatu kerja keras kalian di sini. Nah, gitu loh. Jadi ketika kalian ingin mencapai sukses itu seakan-akan memang sulit di situ. Ada juga sih sebagian Gemini yang seperti itu. Nah, cuman di sini disarankan ya, bagi yang merasa memang masih adanya kesulitan ya, di sini kalian harus tetap semangat sobat. Walaupun kalian istilahnya itu diterpa kesulitan, diterpa harus kerja keras, diterpa seakan-akan kewalahan untuk bisa menyetabilkan apa yang kalian inginkan bisa terwujud. Ini kalian bisa maaf, sarannya ini mengatakan kalian harus tetap semangat di sini. Karena apa? Karena saya barusan kan mengatakan bahwa kalian itu sebetulnya masih ada kok roda-roda keberuntungan gitu loh. Masih didekati sama Dewi-Dewi Fortuna. Nah, makanya sekali lagi ketika Gemini ini mengalami kesulitannya, saran saya di sini jangan menyerah, tetap tetap semangat. Kira-kira seperti itu ya. Itu untuk masalah pekerjaan. Terus lanjut ya, di masalah keuangan ya. Di sini kelihatannya kalau saya tangkap ya melalui petunjuk cakra kalian, masih cakra abu-abu di sini ya, menunjukkan bisa dikatakan adanya suatu semangat di sini. Nah, ini bisa dikatakan apa ya? Kelihatannya kalau masalah keuangan ataupun kerezekian ya, di sini kelihatannya Gemini, banyak dari Gemini yang nantinya akan dihantam sebuah kerezekian kalian. Nah, gitu loh. Sekali lagi banyak dari kalian yang akan dihantam kerezekian. Mungkin adanya suatu beberapa orang ya, yang mungkin akan ya memberikan uang sama kalian di situ. Ya bisa saja mungkin orang itu pernah hutang sama kalian, ataupun secara pembelian ataupun apa. Di sini kelihatannya Gemini apapun itu nanti akan adanya suatu kebahagiaan, adanya suatu kegembiraan, karena memang kalian dihantam rezeki di 3 hari ke depan. Mungkin gini ya, mungkin ketika kalian dulu ataupun kemarin belum sempat adanya suatu keuangan yang masuk, ataupun mungkin rezeki kalian masih tersendat-sendat, tapi di situ kalian masih tetap usaha, ya anggap saja itu kalian sebagai nanam dulu gitu loh, tidak masalah. Nah, gitu loh, tidak masalah, anggap saja itu kalian sedang menanam dulu, ya insya Allah di 3 hari ke depan kalian akan waktunya memanen hasilnya, memetik buahnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jelas ya, ini kelihatannya Gemini di 3 hari ke depan kalau masalah keuangan kalian akan diuntungkan, ada suatu kerezekian yang masuk di dalam diri kalian. Sekarang saya akan mencoba untuk menerangkan lagi ya satu kali, apakah memang Gemini di sini loss ya, tidak ada sebuah penutupan, kira-kira seperti itu ya. Ini kelihatannya kalau secara penerawangan ya, dilihat dari cakra ya di sini. Saya sinkronkan dengan cakra kalian. Kalau untuk masalah asmara ya di sini, apakah Gemini akan ada sebuah perbaikan ya? Seperti tema ya, apakah ada suatu, bisa dikatakan ada apa dengan Gemini kan ya? Kira-kira seperti itu. Kalau di asmara kelihatannya Gemini bisa, ketika kalian ingin adanya suatu suatu pencapaian kebahagiaan itu masih bisa di sini. Gitu loh. Artinya apa? Artinya di sini komunitas terbesar insya Allah akan merasakan suatu kebahagiaan jika dilihat dari cakra ya. Nah, seperti itu ya. Karena apa? Karena bagaimanapun juga cakra kalian muncul petunjuk insting. Artinya apa? Artinya gunakan insting kalian di sini. Apapun itu, entah untuk pekerjaan, entah untuk
maaf, entah untuk asmara, entah untuk pekerjaan, entah untuk keuangan. Ini kunci kalian, insting. Ya, tertangkap bahwa cakra kalian ini warnanya abu-abu atau kelabu, dan di sini ada kunci kata-kata insting. Artinya apa? Ya mainkan insting kalian, kepekaan batin kalian, nah, biar menemukan sebuah perubahan yang baik, perubahan yang kalian inginkan. Jadi sekali lagi secara penerawangan ya, jika saya sinkronkan dengan cakra kalian, di sini muncul kata insting, artinya apa? Di situ mainkan insting kalian, insya Allah akan ada suatu perbaikan, akan ada sebuah kode-kode bagus masalah asmara. Mungkin kalian yang dulu ada konflik ya, ataupun selisih paham, insya Allah di 3 hari ke depan apapun itu akan damai. Itu ya secara penerawangan di asmara. Terus kalau masalah penerawangan di masalah pekerjaan ya, ini tadi saya mendapatkan sebuah petunjuk ya. Ini kelihatannya banyak Gemini yang masih kesulitan kalau di pekerjaan di sini. Artinya Gemini muncul 50-50 di sini di 3 hari ke depan gitu loh. Mungkin kalian masih kesulitan lah untuk mencapai beberapa target di sini, khususnya di 3 hari ke depan. Ada yang kesulitan mencapai target, ada yang akan bisa mencapai target dan itu hasilnya akan memuaskan karena kalian dibantu adanya suatu bantuan dari semesta, adanya roda keberuntungan seperti yang saya katakan tadi, adanya Dewi Fortuna yang masih mendekati kalian. Nah, tetap apapun itu kalian sendiri yang meresonetkan. Apakah nanti di 3 hari ke depan ada suatu kabar baik, ya berarti kalian masuk yang 50% itu yang baik. Ketika kalian masih banyak hambatan, kok kalian rasa kok belum ada kestabilan, belum ada sebuah pencapaian target yang kalian inginkan, ya berarti kalian masuk 50% yang kurang diuntungkan di sini. Artinya energi kalian masih stuck. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini kalau saya lihat saya koneksikan berdasarkan warna cakra kalian di sini. Nah, seperti itu ya. Kalau di keuangan ya, di sini saya menangkap ini kelihatannya bagus ya. Setelah saya sinkronkan dengan cakra warna kalian di sini, bagus ya. Itu saya tadi menangkap sebuah petunjuk bahwa kebanyakan dari zodiak Gemini ini nanti akan dihantam rezeki, gitu loh. Kalian akan mendapatkan sebuah keuangan yang masuk, entah besar entah kecil ya. Kalau bisa ya syukuri, tidak tahu dari mana datangnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi selamat ya. Kalau untuk masalah keuangan ataupun kerezekian di sini Gemini akan mendapatkan sebuah pemasukan keuangan di situ. Cuman di sini Gemini harus disuruh waspada di seputar pekerjaan, karena kalian sebagian Gemini ada yang tertembak di faktor pekerjaan kalian di sini. Makanya saya tadi bilang ini kalau di asmara sama keuangan sih kelihatannya bagus, tetapi kalau di seputar pekerjaan ini Gemini 50% ada yang kesulitan ya. Adanya suatu penurunan, sulit mencapai target, banyak masalah. Nah, ada juga yang 50% ini akan bagus. Ketika kalian ada masalah, entah dulu ataupun kemarin, yang mungkin kalian belum bisa ada target, kalian masih kesusahan, insya Allah di 3 hari ke depan itu akan bagus. Nah, tinggal kalian sendiri yang meresionetkan cepatnya. Kalian masuk di 50% yang baik ataupun 50% yang buruk. Ketika kalian merasakan kok saya masuk di kategori 50% yang buruk, ya artinya harus di netral. Nah, jangan dibiarkan, biar tidak merambat di asmara dan di keuangan. Nah, kira-kira seperti itu, karena sudah banyak sekali sering saya mengatakan ketika itu dibiarkan sobat, ini tidak menutup kemungkinan besar bahkan ini akan merambat kemana-mana. Nah, jangan sampai itu merugikan kalian besar-besaran, baik secara materi dan lain-lain. Gegara aura kalian itu tertembak gitu loh, tertutup di situ. Nah, seperti itu ya, jangan sampai gegara masalah satu tembakan ini akan bisa merambat kemana-mana, karena sudah banyak sekali kejadian seperti itu. Nah, kira-kira di situ ya. Oke, sekali lagi ini kunci kalian, muncul kata insting dan warna cakra kalian terbaca di sini ataupun terlihat di sini warna kelabu, meskipun tidak semua sobat ya. Makanya saya tadi mengatakan siapa yang ketarik di sini, ya tinggal kalian sendiri yang meresonetkan. Artinya di sini warna, sekali lagi warna cakra kalian terdeteksi warna abu-abu ataupun kelabu, dan kunci di sini mengatakan ada suatu tulisan insting. Artinya apa? Apapun yang kalian gunakan itu gunakan insting kalian, kepekaan hati kalian untuk bisa menyikapi sesuatu. Karena di sini termasuk kalian diuntungkan apa? Karena di sini cakra kalian masuk kategori yang
yang baik, yang positif, bukan kategori yang negatif. Kalau misalkan ini masuk kategori yang negatif ya lain lagi. Nah, seperti yang sudah saya temakan, ada masing-masing cakra ada 2 warna yang kembar. Satu yaitu istilahnya itu kuncinya itu semangat, menunjang untuk kalian harus semangat. Yang satu memberikan sebuah petunjuk adanya suatu rasa cemas dalam diri kalian. Cuman kali ini Gemini diuntungkan karena muncul petunjuk yang positif. Kalian masuk kategori kata semangat di sini. Artinya masih ada suatu respon-respon yang baik di sini. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Insya Allah deteksi saya akan bisa lebih lebih mengena lah. Sekali lagi karena ini karena ini bisa dibilang deteksi yang baru ya. Untuk bisa saya sinkronkan antara zodiak kalian sama munculnya warna aura. Kira-kira di situ ya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Intinya apapun itu ya tinggal kalian yang meresonetkan. Oke ya, untuk sahabat Gemini mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu tetap membaca yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Ketika pembacaannya kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beda dari saya, intinya percaya tidak percaya ya saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan ya sikapi dengan bijak sobat. Gitu loh. Karena ini kan energinya luas mengajak. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah terus kalian merasakan kok itu di luar logika ya jangan dibiarkan. Sebelum habis-habisan, sebelum hancur-hancuran. Nah, bagaimana caranya? Ini kan di luar logika mudah. 1. Segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2. Lakukan langkah tahap ikhtiar dari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan lancar masuk. Nah, karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada sebuah perjuangan, ada doa dan ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir apa? Ya kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri. Seperti itu ya. Oke, sekali lagi untuk semua sahabat Gemini, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk sahabat Gemini. Harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Danika Syaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.